Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua. Apa kabar hari ini? Semoga anak ibu dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi dengan Ibu Hasma dalam pembelajaran IPA. Minggu lalu kita sudah belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Dan pada bab ini kita akan membahas tentang klasifikasi materi berupa zat, wujud zat, dan perubahannya. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Diharapkan setelah pemutaran video ini nanti, anak ibu mampu menyebutkan apa itu pengertian dari materi. Kedua, mampu untuk membedakan wujud zat dan perubahan zat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai materi. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Materi itu dapat berupa zat ataupun sebuah benda. Sifat benda berdasarkan wujudnya dibagi menjadi 3. Pertama, benda padat, yang kedua, benda cair, dan yang ketiga, benda gas. Contoh dari benda padat adalah batu, batu kerikil, dan meja. Contoh lagi dari benda cair, air, ada sirup, dan ada minyak goreng. Selanjutnya dari benda gas seperti udara di dalam balon. Apa saja perbedaan dari ketiga macam zat tersebut? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah zat padat atau liquid. Zat padat ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, partikelnya selalu berdekatan dan teratur. Yang kedua, partikelnya ini sangat kompak dan susah untuk dipisahkan. Dan ciri yang ketiga, volume dan bentuk zat padat selalu tetap. Yang kedua adalah zat cair atau disebut dengan solid. Zat cair ini sebetulnya mempunyai partikel-partikel yang masih berdekatan, tetapi letaknya tidak teratur. Dan partikel-partikel zat cair ini lebih mudah untuk dipisahkan satu dengan yang lainnya. Dan ciri yang ketiga, volumenya selalu tetap, tetapi bentuknya selalu berubah menyesuaikan dengan tempatnya. Jadi misalkan air yang dimasukkan ke dalam gelas, bentuknya akan menjadi seperti gelas. Yang ketiga adalah benda gas. Ciri-ciri benda gas yang pertama adalah jarak antara partikel-partikelnya selalu berjauhan antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, partikel-partikelnya sangat mudah untuk dipisahkan. Dan yang ketiga, volume dan bentuknya selalu berubah-ubah. Jadi, kalau tadi benda cair, volumenya tetap, tetapi bentuknya selalu berubah-ubah. Kalau gas, volume dan bentuknya selalu berubah-ubah. Selanjutnya, kita belajar mengenai perubahan wujud zat. Coba anak ibu perhatikan bagan perubahan zat yang kita pelajari sejak SD di bawah ini. Perhatikan baik-baik. Yuk kita bahas satu persatu ya, mulai dari proses membeku. Membeku adalah perubahan wujud zat cair menjadi padat. Contohnya, air menjadi es. Perubahan ini terjadi karena perubahan suhu, yaitu proses pendinginan. Berikutnya adalah mencair. Mencair adalah perubahan wujud zat padat menjadi cair. Jadi kebalikan dari membeku ya anak-anak. Jika proses pembekuan dipengaruhi oleh suhu yang dingin, maka proses perubahan zat padat menjadi cair, contohnya es menjadi air, itu dipengaruhi oleh suhu yang tinggi. Selanjutnya adalah menguap. Menguap adalah perubahan zat cair menjadi gas. Contohnya nih, pada air yang dimasak kemudian mendidih, biasanya nih akan keluar uap dari air tersebut. Proses itulah yang biasanya disebut dengan penguapan. Selanjutnya, mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud zat gas menjadi air. Contohnya, uap air menjadi air. Jika uap yang keluar dari air yang mendidih,
kita tampung dengan tutup teko atau tutup panci, kemudian uap-uap tersebut akan mengembun menjadi titik-titik air. Itulah yang disebut dengan peristiwa mengembun. Berikutnya adalah menyublin. Menyublin adalah perubahan wujud zat padat menjadi gas. Contohnya, kapur barus yang didiamkan di udara terbuka, lama-kelamaan akan habis karena kapur barus tersebut menguap menjadi gas. Selanjutnya adalah mengkristal. Mengkristal adalah perubahan zat gas menjadi zat padat. Contohnya bunga es yang ada di dinding-dinding freezer kulkas rumah kita. Kita bisa menyaksikan peristiwa mengkristal ini pada es-es yang melekat di dinding-dinding freezer. Jadi, es yang melekat di dinding berasal dari gas ya anak-anak, bukan berasal dari cairan. Kemudian kita akan mempelajari perubahan zat. Berdasarkan sifat perubahannya, perubahan zat itu terbagi menjadi dua macam, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Di mana perubahan fisika tidak menyebabkan munculnya jenis zat baru, sementara perubahan kimia menghadirkan jenis zat baru. Apa sih beda antara kedua perubahan tersebut? Mari kita lihat dari ciri-cirinya. Berikut adalah ciri-ciri perubahan fisika. Yang pertama, perubahan yang terjadi tidak membentuk zat baru. Yang kedua, zat yang berubah dapat kembali ke bentuk semula. Yang ketiga, perubahan hanya terjadi pada wujudnya saja, tanpa mengubah sifat dan struktur zatnya. Terjadinya perubahan wujud ini, penyebabnya biasanya adalah karena gaya atau suhu. Contohnya, misalkan kayu yang dipotong, itu disebabkan oleh adanya gaya. Kemudian, perubahan fisika juga bersifat reversibel. Jadi, kalau es berubah jadi air, bisa kembali menjadi es. Berikutnya adalah perubahan kimia. Ciri-ciri dari perubahan kimia ini, perubahan yang terjadi dapat membentuk adanya zat baru. Kemudian, zat yang berubah tidak dapat kembali ke bentuk semula atau disebut dengan reaksi irreversibel. Artinya tidak bisa berubah ke bentuk semula. Yang ketiga, terjadi perubahan pada sifat dan struktur zat. Contoh dari perubahan kimia yaitu pembakaran, pembusukan, dan juga perkaratan atau korosi. Contoh dari pembakaran kertas misalnya, ketika kita membakar kertas, kertas kalau dibakar akan menjadi apa? Abu. Apakah dia akan bisa kembali lagi menjadi bentuk kertas yang sempurna? Tentu saja jawabannya tidak. Kemudian untuk pembusukan. Pembusukan makanan misalnya nasi. Kalau nasi sudah menjadi busuk, apakah nasi itu bisa kita makan kembali? Tentu saja tidak, karena sudah terjadi perubahan struktur kimia pada nasi tersebut. Begitu juga dengan perkaratan atau korosi. Untuk menguji pemahamanmu pada materi ini, kerjakanlah tugas berikut ini. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.